دين الحق. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسول. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang, dan terlebih pentingnya Allah masih memberikan kita nikmat keimanan, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarak ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang senantiasa mengantarkan kita dari era kekafiran menuju era keislaman. Hadirin jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama panitia masjid Amirul ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi keuangan kita. Jadi isi kotak amal pada malam ke-6 sebesar 300.000 rupiah. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, marilah kita mendengarkan ceramah tarawih yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Nasruddin Isadi. Kepada beliau waktu dan tempatnya dipersilahkan dengan hormat. Sekian, nuhun wal mulam yang turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah wa ashkur ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyu wa rasuluh. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatil Islami wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua nikmat itu, sehingga kita semua dapat menjalankan, melaksanakan ibadah saum, ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah memasuki malam yang ke-7. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan 6 hari berpuasa di bulan ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dan kita bisa menyempurnakan puasa ini hingga akhir Ramadan insyaallah. Hadirin sidang jamaah Masjid Ta'mirul Masajid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ceramah ini saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk bersama-sama merenungi satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
I'lamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Artinya, ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini adalah permainan, senda gurau, perhiasan, kemudian saling membangga-banggakan harta yang dimiliki, kemudian saling berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak. Kehidupan dunia seperti ini itu bagaikan air hujan yang membuat takjub para petani atau orang-orang yang ingkar itu melihat tanaman itu tumbuh dengan turunnya air hujan. Lalu kemudian tanaman itu menjadi yahiju, layu. Lalu kemudian engkau melihat tanaman itu menjadi berwarna menguning, musfarran, menguning. Tsumma yakunu hutama. Lalu kemudian setelah menguning, kemudian menjadi kering, sirna. Dan di hari akhir, wa fil akhirati, Allah siapkan azabun syadid, azab yang sangat pedih, azab yang sangat pedih. Dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa mal hayatud dunya, dan tiada lain kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu, mata'ul gurur. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat hidup itu. Digambarkan dari ayat ini ada 5 sifat kehidupan dunia itu. Ada 5. Ya. Ayat ini diawali dengan kata i'lamu, kata perintah, fi'il amar. Ketahuilah, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengetahui, mengilmui kehidupan dunia ini. Mengilmui. Itu artinya bahwa mengisyaratkan bahwa di sebahagian manusia itu banyak yang tidak mengilmui kehidupan dunia ini, sehingga waktunya habis dengan hal-hal yang sia-sia, lalu kemudian dia meninggal dan tidak ada apa-apa. Ini Allah mengingatkan dari awal. Ketahuilah, ilmuilah kehidupan dunia itu. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya al-hayat, kehidupan yang satu kali itu. Ya. Al-hayat, kehidupan yang satu kali itu, ad-dunya, yang sifatnya yang paling rendah, ad-dunya itu adalah isim tafdil yang berjenis muannas, yang berjenis perempuan, yang artinya paling rendah. Ya, jadi dunia itu sudah paling rendah, kemudian disimbolkan sebagai perempuan, muannas. Itu menunjukkan bahwa dunia itu sangat memikat. Ya, sebagaimana kalau laki-laki melihat perempuan, itu memikat bagi laki-laki. Jadi dunia itu sangat memikat bagi penghuninya. Dan itu sangat betul. Ya, sangat betul, sangat benar ya. Ya. Kita banyak terpikat dengan kehidupan dunia ini. Annamal hayatud dunya,
Sesungguhnya kehidupan dunia itu yang pertama adalah laibun, permainan, walahun, senda gurau atau hal-hal yang banyak melalaikan kehidupan manusia ini. Jadi pesan yang kita bisa tangkap dari ayat ini bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk betul-betul menjadikan waktu dalam kehidupan kita ini menjadi bermanfaat. Bermanfaat. Karena waktu ini kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita tergolong pada golongan orang-orang yang merugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Rugi kalau kita menyia-nyiakan waktu ini. Nah, banyak orang yang memenuhi kehidupannya ini, waktu-waktunya ini dengan hal-hal yang tidak produktif. Dalam hal-hal yang tidak produktif. Allah menyuruh kita untuk memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin, dengan amalan-amalan yang terbaik. Fi ahsan, ya, ahsanu amalan. Amalan-amalan yang terbaik. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan melakukan amalan-amalan yang terbaik. Tapi ini diperhadapkan karena dunia ini menyajikan kepada kita semua begitu banyak permainan-permainan. Begitu banyak waktu-waktu kita yang kita manfaatkan untuk bersenda gurau. Ya. Sampai-sampai itu kalau kita bermain dan bersenda gurau, itu bisa memakan waktu berjam-jam. Bisa memakan waktu berjam-jam. Coba lihat di warung-warung kopi itu ya. Di warung-warung kopi. Orang bisa bertahan, dia minum sedikit-sedikit itu kopinya. Di pagi hari itu dia minum kopi. Biasa kalau setengah ditutup, ya, pergi lagi sebentar datang lagi, dihabiskan kopinya sampai siang hari. Ya, bercerita. Ya. Kalau kami punya komunitas, sering juga ke warung kopi, tapi di sana kita membahas, mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menarik juga ya. Ya, alhamdulillah. Ini sekarang ini kita banyak dirusak oleh program-program orang-orang di luar kita. Taruhlah seumpama salah satu contoh saja ini. Seperti halnya ini yang banyak digandrungi oleh remaja-remaja kita, anak-anak muda kita, anak-anak muda muslim. Apa itu? Game online. Yang biasa itu kalau kita lihat, dia buka HP-nya, kemudian ada yang lari-lari naik itu. Ya, apa namanya itu? Ya. Itu bisa memakan waktu yang berjam-jam. Berjam-jam. Bayangkan itu. Banyaknya waktu yang kita sia-siakan pada hal-hal untuk memanfaatkan waktu itu seproduktif mungkin. Amalan-amalan yang produktif. Ya. Kemarin kita melihat ada di YouTube itu beredar, ya, di WA dikirim, ada orang yang sholat kemudian di depannya itu ditaruh HP-nya, ternyata itu game online. Bayangkan itu. Saking orang ya dimiringkan otaknya dengan amalan-amalan seperti ini yang tentu menurut pandangan Islam itu adalah sudah melampaui batas. Ya. Ini itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wazina. Bahwa dunia ini adalah perhiasan. Jadi dunia ini juga menyediakan kepada kita semua begitu banyak perhiasan yang kita bisa gunakan. Ya. Kalau kita sebagai seorang muslim keluar daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitulah banyak orang yang menghias dirinya hanya untuk menutupi kekurangannya. Rata-rata orang itu yang kalau dia berhias, dia memakai perhiasan, ada kekurangan yang dia tutupi. Tapi kalau dia lepas perhiasannya, maka kekurangannya itu akan muncul kembali. Itulah sifatnya dunia ini. Ya. Banyak orang yang bergantung dengan perhiasan itu, tapi setelah dia lepaskan semua perhiasan itu, maka dia kembali tidak punya apa-apa.
seperti biasa, manusia biasa. Dan yang keempat adalah watafakhurun bainakum. Orang berlomba-lomba dalam membangga-banggakan apa yang dia miliki. Apa yang dia miliki. Ya. Saya pernah mendatangi sebuah rumah. Di rumah itu saya melihat ada lemari kira-kira ukurannya itu 2,5 meter kali 3 meter. Karena itu lemari lebih tinggi dari saya. Isinya itu adalah penuh dengan Tupperware. Penuh dengan Tupperware. Ternyata itu dia koleksi Tupperware-nya itu. Tupperware-nya. Jadi ada juga orang itu yang memang senang mengoleksi barang. Ya. Sebenarnya kebutuhannya ya tidak lebih daripada itu. Tapi mengapa ia membeli dan mengoleksi? Supaya nanti kalau ada tamunya dia melihat, wah ternyata dia punya banyak barang-barang seperti ini. Ya hanya dengan tafakhur itu, ya saling berlomba-lomba membanggakan diri, ingin menaikkan status sosialnya, ya, ingin menaikkan status sosialnya, ya, status yang dia butuhkan dengan membelanjakan hartanya, memperlihatkan kepada orang bahwa ini loh saya. Agama itu ya melarang kita seperti itu. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Allah melarang kita untuk berlebih-lebihan, ya. Membelanjakan harta pada hal-hal yang tidak produktif, yang tidak bermanfaat. Dan yang kelima adalah wa takatsurun fil amwali wal aulad. Orang berlomba-lomba memperbanyak harta dan memperbanyak anak. Memperbanyak harta, berlomba-lomba memperbanyak harta. Ini juga dalam kehidupan kita sering kita menjumpai ada orang-orang yang ya ditenggelamkan dengan kehidupan dunianya, sibuk mencari harta lalu kemudian meninggalkan ibadahnya karena menganggap ibadah itu menghalangi dia untuk mendapatkan harta yang lebih banyak. Ya, itu banyak seperti itu. Dan Allah melarang kita untuk meniru orang seperti ini. Bukan berarti kita dilarang kaya. Karena di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berzakat, berinfak, bersedekah. Itu artinya kita disuruh kaya juga. Tapi kaya, setelah kita kaya, kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikehendaki. Wa takatsurun fil aulad. Ya, di dunia ini orang juga berlomba-lomba untuk memperbanyak anak. Tapi itu dulu ya. Kalau sekarang kan ada program KB, ya keluarga berencana. Tapi terkadang orang yang melakukan program keluarga berencana menjadi keluarga bencana karena akhirnya tidak punya anak. Ya, akhirnya tidak punya anak. Nampak pihak bunting, ya. Sebelum dia menikah memang suntik KB. Ya. Kenapa nak bunting? Ya. Pekan depan menikah, ini sudah suntik KB. Ya, akhirnya apa? Ya, prasangka hamba, prasangka Allah tergantung prasangka hambanya. Akhirnya apa setelah menikah? Setahun 2 tahun tidak ada anak, 3 tahun tidak anak, karena memang dia mengawali kehidupan berumah tangganya dengan. Ya. Tapi coba kalau kita memang berharap mendapatkan banyak anak, tapi ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya bisa mendapat banyak anak kalau satu istri? Ya, ya. Tapi kalau di pesantren Darul Istiqamah, alhamdulillah banyak orang, banyak pasangan yang satu di istrinya tapi anaknya lebih 10. Ya. Ada yang tetangga saya itu namanya Pak Dahlan, anaknya 14. Yang ke-14 anaknya itu hanya berselang 1 hari saja akikahnya dengan anaknya.
anaknya melahirkan, ibunya besoknya melahirkan juga. Masya Allah. Itu terjadi itu di pesantren. Dan alhamdulillah dari 14 anaknya 12 penghafal Al-Quran. Sampulon ruah penghafal Al-Quran. Yang jebagi. Maka ada hadis Nabi SAW dan ini baik menjadi pegangan bagi anak-anak muda yang belum menikah ini. Nabi mengatakan, tazawwaju al-waluda fa inni mukathirum bikum. Nikahilah wanita yang penyayang dan peranak, yang bisa melahirkan banyak anak. Karena sesungguhnya saya bangga melihat kalian nanti di hari kemudian itu dengan jumlah yang banyak. Ngapain ini? Bertentangan dengan program KB ya? Ya. Bangga. Iya. Tapi kalau kita tidak urus anak-anak kita dengan baik, maka itu bisa menjadi ancaman. Iya, karena di akhir ayat tadi dikatakan bahwasanya wa fil akhirati adzabun syadid. Kalau hidupmu di dunia ini kamu penuhi dengan kehidupan yang sia-sia, kau punya harta, kau belanjakan hartamu pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal di sini sudah ada lazismu ini. Ya, kalau kita punya harta bisa kita manfaatkan ini. Wadah kita ada lazismu. Ya, lazis Muhammadiyah yang menyalurkan harta kita pada yang berhak, insyaallah. Maka kalau itu kita lakukan, maka Allah akan mengancam kita. Allah mengancam kita dengan satu kali ancaman yang sangat keras, azabun syadid. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya 2 kali kebaikan. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tapi Allah juga akan mengampuni kalian dan meridhai kalian, mengampuni kalian dan meridhai kalian. Itu 2. Allah mengancam kita 1 kali, tapi Allah memberikan kebaikan kepada kita 2 kali kebaikan. Jadi kita tinggal memilih, ya, itu luar biasa itu. Oleh karena itu, hadirin sekalian, di akhir ceramah saya ini saya menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah tentang harta kita ini yang kita berupaya untuk bersusah payah kita untuk mendapatkan harta dalam kehidupan kita ini. Nabi mengatakan bahwasanya harta yang kita miliki itu pada sesungguhnya hakikatnya hanya 3 saja. Yang pertama adalah apa yang kau makan sampai habis. Itu hartamu. Ya. Itu yang kau miliki. Yang kedua adalah apa yang kamu pakai sampai pakaian itu hancur. Ya. Bahwasanya memang dalam semua pakaian yang kita miliki ada itu baju yang paling kita senang kita pakai. Ada sarung yang paling disenangi kita pakai. Seperti ibu saya, dia punya sarung itu setiap saya ketemu selalu dia pakai itu. Akhirnya ketika dia meninggal, saya ambil itu sarungnya, saya simpan bebek di rumah. Saya simpan bebek di rumah. Itu kenangan, ya. Kenangan untuk ibu saya. Ya seperti itu. Itulah milik kita. Dan yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Tapi harta yang kita simpan di bank, yang kita depositokan, harta yang kita belikan dalam bentuk barang, itu bukan milik kita. Tapi itu akan menjadi warisan bagi keluarga kita nanti, bisa jadi juga akan diperebutkan dan dipertengkarkan oleh keluarga kita. Nauzubillahi min dzalik. Semoga tidak seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Dan saya akhiri billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diam Kristen.